Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Teacher Ana ya. Hari ini Teacher mau mengajak anak-anak untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk datang mendengarkan firman-Mu. Tolong kami dan anak-anak semuanya yang ada di rumah agar senantiasa diberikan kesehatan yang baik, supaya kami juga dapat menjadi anak yang pintar, yang takut akan Tuhan. Tolong kami ya Bapa, ampuni dosa kami yang kami lakukan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, hari ini Teacher mau menyampaikan firman Tuhan yang judulnya Yesus menyembuhkan anak di Kafarnaum ya. Nah, kalian pernah dengar tidak tentang mujizat yang sudah Tuhan berikan ya? Nah, mujizat yang Tuhan berikan banyak ya anak-anak ya. Nah, contohnya judul cerita hari ini Tuhan menyembuhkan anak di Kafarnaum ya. Nah, pada waktu itu ya, Tuhan Yesus kembali ke Kana di Galilea ya. Anak-anak tahu tidak? Kana ini adalah tempat pertama kali Tuhan Yesus membuat mujizat ya. Yaitu mujizatnya air menjadi anggur ya. Nah, mujizat Tuhan pertama kali air menjadi anggur. Nah, hari ini kita mau bercerita tentang Tuhan menyembuhkan anak di Kafarnaum. Nah, waktu itu Tuhan datang ke Kana. Nah, dan di Kafarnaum ini ada seorang pegawai istana ya. Nah, anaknya sedang sakit. Nah, siapa yang pernah sakit? Nah, tentu semuanya pernah demam ya, pernah sakit. Teacher juga pernah sakit ya. Orang tua juga pernah sakit. Anak-anak pasti juga ada sakit, demam ya, batuk pilek ya. Nah, anak pegawai istana ini dia sedang sakit. Nah ya, sakitnya parah ya, dan dia hampir mati ya. Nah, pada waktu itu mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus datang ke Galilea ya. Nah, di Kana. Lalu pergilah orang tuanya meminta kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Apa tujuannya? Dia minta agar Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya yang sedang sakit tadi ya, yang anak yang sakit parah. Ya, dia hampir mati anaknya ya. Nah, tapi Tuhan Yesus berkata kepadanya ya, kepada bapaknya ya. Nah, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak akan percaya ya. Maksudnya ya anak-anak ya, Tuhan Yesus itu banyak membuat mujizat dan tanda-tanda ya. Nah, dia bilang, Tuhan Yesus katakan pada orang tuanya, kalau kamu tidak pernah melihat tanda dan mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus, maka kamu tidak akan percaya. Tapi apa yang terjadi ya? Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati, katanya. Ya, nah dia tidak peduli lagi dengan tanda dan mujizat yang Tuhan lakukan. Dia sudah percaya bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan anaknya ya. Tuhan Yesus sanggup ya. Dia tidak melihat tapi dia percaya ya anak-anak ya. Nah, kata Yesus kepadanya, kepada pegawai itu ya, pergilah anakmu hidup ya. Nah, Tuhan Yesus menyembuhkan anak pegawai ini ya, tapi dia hanya berkata, pergilah anakmu sudah hidup. Nah lalu orang itu, pegawai istana ini
percaya bahwa anaknya di rumah sudah hidup. Nah, dia lalu pergi. Nah, di rumah dia mendengar kabar ya bahwa anaknya sudah hidup, sudah sehat, sembuh dari sakitnya yang parah tadi ya anak-anak ya. Nah, lalu ia berkata dan dia percaya kepada Tuhan ya. Dan seluruh keluarganya percaya kepada Tuhan. Nah ya, anak-anak ya. Lalu mereka semua menyembah Tuhan Yesus ya. Mereka senang anaknya sudah sembuh. Nah, itu karena kuasa dari Tuhan Yesus ya anak-anak. Nah, anakku, kita juga sebagai anak-anak Tuhan ya, di dunia ini kita tidak pernah melihat Tuhan Yesus ya anak-anak ya, tapi kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dari mana? Kita percaya dari Tuhan Yesus karena firman-Nya ya, firman Tuhan ini. Terus kita melihat teacher ada di persawahan ya. Nah, ini adalah ciptaan dari Tuhan ya. Karena itu kita percaya kepada Tuhan ya, atas semua yang sudah Tuhan ciptakan ya. Kita percaya juga dari firman, dari kata-kata firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah bohong ya anak-anak ya. Nah, contohnya kita juga melihat tadi yang dalam firman Tuhan, Tuhan menyembuhkan anak pegawai istana ya. Tepatnya tadi kita dengar ceritanya di Galilea yaitu di Kafarnaum ya. Nah, dia pegawai istana ya. Dia pada mulanya dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi dia mendengar, dia tahu bahwa Tuhan Yesus itu Allah yang Maha Kuasa ya, yang dapat menyembuhkan orang sakit ya. Orang buta disembuhkan, orang lumpuh disembuhkan ya, anak-anak ya. Nah, kenapa Tuhan bisa menyembuhkan? Tuhan bisa membuat mujizat karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup dan benar ya. Dia bisa berbuat mujizat karena dia Allah yang Maha Kuasa ya. Nah, walaupun kita tidak pernah melihat Tuhan Yesus ya, tapi kita dapat melihat ciptaannya, kita dapat melihat, kita membaca firman Tuhan, itu adalah kata-kata dari Tuhan sendiri ya. Nah, kita dapat melihat alam, melihat matahari, semua yang ada di dunia ini Tuhan ciptakan ya. Karena itu kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus ya. Kita tidak boleh main-main. Nah, kalau kita sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, walaupun kita menghadapi masalah apapun, kita harus mohon pertolongan dari Tuhan ya. Kita berdoa ya anak-anak ya. Kita rajin datang ke sekolah minggu ya, ke CMC. Nah, membaca firman Tuhan ya. Jangan lupa ya. Kita harus rajin berdoa yang terutama ya. Ajak teman-teman ya. Nah, kita tidak boleh main-main ya. Kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus ya. Nah, contohnya tadi kita juga melihat pegawai istana yang anaknya sakit. Karena dia melihat mujizat dari Tuhan, anaknya sudah disembuhkan dari sakit yang parah ya. Tadi anaknya hampir mati, dikatakan di firman Tuhan ya, anaknya hampir mati. Tapi dia yakin, dia mohon pertolongan kepada Tuhan. Akhirnya anaknya sembuh, anaknya bangun, anaknya sehat kembali ya. Itu karena imannya kepada Tuhan Yesus. Dia yakin anaknya bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus ya. Karena itu ya anak-anak, kita harus rajin berdoa
ajak mama papanya berdoa ya ke gereja ya. Tidak boleh main-main sama Tuhan Yesus. Kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus ya. Tuhan nanti yang akan menolong kita pada saat kita mengalami masalah, mengalami sakit penyakit ya. Iman kita tidak boleh mundur. Jangan waktu kita susah kita nyari Tuhan. Nah, nanti waktu kita sakit kita marah-marah sama Tuhan. Tidak boleh begitu ya. Nah, anak-anakku, cerita firman Tuhan kita pada hari ini cukup sampai di sini saja ya. Kiranya anak-anak yang di rumah senantiasa menjadi anak yang baik dan dilindungi oleh Tuhan ya. Anak-anak jangan lupa berdoa ya. Walaupun anak-anak di rumah ya. Jangan berdoa hanya di gereja saja ya. Moga-moga COVID ini juga cepat hilang dari muka bumi ini dan kita dapat berkumpul seperti biasanya ya, anak-anak berkumpul dengan lengkap ya. Nah, kita dapat belajar seperti biasa ya. Nah, makanya kita harus rajin berdoa ya. Kita hanya berdoa kepada Tuhan Yesus ya, bukan kepada yang lain ya. Nah, yuk, mari kita berdoa ya. Anak-anak ikutin teacher di rumah, berdoa juga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Tuhan yang tolong supaya anak-anak yang di rumah senantiasa menjadi anak yang taat kepada Tuhan, takut akan Tuhan, dan mengandalkan Tuhan walau dalam masalah apapun. Ampuni dosa yang kami lakukan, baik dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Terima kasih ya Bapa. Hanya inilah doa kami yang sudah kami panjatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.